Nah, ibu-ibu sekalian masih semangat? Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang judulnya MPASI. Nah, tahu MPASI ibu-ibu? Makanan pendamping air susu ibu. Nah, itu ibu-ibu yang akan kita pelajari pada materi berikutnya ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu sudah pada tegang ini semua. Agak-agak capek kayaknya ibu-ibu ini. Aduh. Nah, ibu-ibu, ada permainan atau ice breaking kita seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tangan diputar-putar. Masih ingat ibu-ibu? Ya, terima kasih ibu-ibu. Nah, ayo ibu-ibu kita berdiri semuanya. Yuk, yuk. Nah, sekarang ayo kita mainkan ice breakingnya. Sudah ibu-ibu? Nah, kita mulai ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Nah, ada semangatnya. Terima kasih ibu-ibu sudah mengikuti ice breakingnya. Ya, silakan duduk semuanya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang masuk kita pada materi ini adalah MPASI. Nah, sebelumnya ibu-ibu pada materi yang kita baru saja kita pelajari adalah kita sudah membagi kelompok. Jadi sekarang adalah kalau tidak salah ada yang membahas kelompok ini adalah kelompok bubur, ya kan ibu-ibu? Masih ingat kelompok bubur mana? Nah, ayo semangat semuanya ibu-ibu ini. Aduh. Nah, ibu-ibu sesuai dengan kelompok ibu-ibu adalah MPASI. Bagaimana hasil obrolannya ibu-ibu? Obrolan ibu-ibu apa hasilnya ibu-ibu? Ayo kita, mana ketua kelompoknya? Mohon diberikan tanggapannya tentang bagaimana MPASI ini ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu. Terima kasih. Nah, ayo kita kasih tepuk mantul kepada ibu-ibu kelompok bubur. Ayo, tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya, terima kasih ibu-ibu ya. Nah, saya berterima kasih kepada ibu-ibu telah berdiskusi tentang bagaimana MPASI kepada ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu jawabannya. Nah, sekarang ibu-ibu, untuk lebih kita mengetahui bagaimana yang benar dan sesuai tentang bagaimana cara kita memberi MPASI kepada anak kita. Nah, mari kita menyaksikan film dua. Nah, ayo ibu-ibu ya, kita menyaksikan filmnya ini. Saya mau kepada ibu-ibu untuk mendengarkan dan memperhatikan film ini. Nah, ini ibu-ibu. Satu, MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 2. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada frekuensi, jumlah, ketepatan, dan variasi sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi. Nah, kepada ibu-ibu semuanya, sudah mendengar dan melihat videonya, sudah menyaksikan ibu-ibu. Nah, terima kasih ibu-ibu. Nah, kepada ibu-ibu semua, saya mau tahu bagaimana ibu-ibu menyaksikan video ini. Nah, saya mau untuk persediaan ibu-ibu untuk memberikan tanggapan dan pendapat tentang video yang baru saja kita tonton ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, kalau boleh saya tahu umur berapakah
ibu-ibu memberi MPASI kepada balitanya. Ada yang tahu? Ya, terima kasih kepada Ibu Ina Joya. Ya, oke ibu-ibu. Ya, terima kasih jawab. Ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu Seda. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu adalah kita memberikan MPASI itu adalah kepada anak mulai 6 bulan sampai ke 9 bulan ibu-ibu. Nah, kedua ibu-ibu, boleh saya tanya pada film tadi yang baru saja kita nonton. Nah, adalah apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan MPASI ini. Nah, ibu-ibu adalah kita harus memperhatikan dalam pembuatan MPASI ini adalah kita harus memberikannya pada umur 6 sampai 9 bulan ibu-ibu. Nah, makanannya untuk 6 bulan sampai 9 bulan itu adalah kita kasih makanan yang lumat. Kita kasih lumat 2 sampai 3 kali sehari, dan makanan selingan seperti buah-buahan dan biskuitnya. Jadi apalagi kita kasih kepada anak-anak itu adalah dengan porsinya 2 sampai 3 kali sendok maka setiap kali makan, hingga setengah mangkok dia ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, nah bagaimana kita harus menjaga kebersihan? Lah, menjaga kebersihan tentang makanan ibu-ibu, makanan untuk MPASI ini adalah kita harus pertama memperhatikan sebelum kita kasih dia cuci tangan pakai sabun dulu ibu-ibu sebelum kita. Nah, kemudian kita gunakan air bersih untuk memberikan makanan. Nah, kalau kita baru sakit toilet adalah kita harus membersihkan tangan kita ibu-ibu. Nah, begitu ya. Dan kadang-kadang juga ibu-ibu adalah memberikan makanan ASI ini kepada MPASI ini kepada anak-anak adalah kalau kita kasih makanan contohnya makanan selingan ini adalah kadang anak-anak ini dia kepengen bermain di lantai. Jadi mana tahu kalau kita sudah kasih dia makanan di tangannya, jadi kadang dia jatuh ke bawah. Jadi kita harus perhatikan itu ibu-ibu. Janganlah kita membiarkan anak kita memakan makanan yang sudah kotor di bawah. Nah, begitu ibu-ibu ya, kita harus memperhatikan kebersihan makanan ibu-ibu. Nah, terutama ibu-ibu jangan kalau contohnya ibu-ibu kalau bapak-bapak baru pulang dari kerja, nah dia memeluk padahal dia tadi belum dia membersihkan tangannya. Jadi sebelum dia peganglah anaknya itu, atau apalagi kalau makanan ibu-ibu, nah mohonlah dibersihkan dulu, dibilang sama suaminya, Pak, kalau sudah kami pelajari tadi sama kelompok PKH kami, bilang pendamping PKH, sebelum dipegang, apalagi kalau dipegang makanan anak, jadi mohon dulu dibersihkan, dicuci tangan, apalagi kalau ke toilet dibersihkan tangannya. Nah, begitu ibu-ibu untuk menjaga kebersihan MPASI anak ya. Nah, untuk lebih mendetailnya ibu-ibu adalah kita melihat flowchart 2.2. Nah, ini flowchartnya ibu-ibu. Nah, ini flowchartnya. Nah, saya sebelum kita melihat flowchartnya ini mohon dibaca yang sudah saya sudah dibagikan sebelumnya flowchartnya Ibu Aisyah. Nah, coba baca flowchartnya. Nah, terima kasih Ibu Fli, terima kasih. Nah, saya menjelaskan bahwa MPASI ini makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 bulan ibu-ibu. Nah, umur 6 sampai 9 bulan makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari, dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Nah, boleh kita mengasih juga buah dan biskuit makanan selingan kepada anak sampai 3 sendok. Kalau dia makan setiap kali makan hingga setengah mangkok. Nah, kalau umur 9 bulan sampai 12 bulan ibu-ibu, boleh kita mengasih makanan yang lembek. Makanan yang lembek ini adalah
atau makanan yang lembek atau yang sudah dicecang, kita cecang dia. Jadi kita kasih makanan itu adalah 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang bisa kita ajarkan anak kita untuk dipegang. Nah, supaya anak kita ini nanti jadi mandiri. Nah, kita kita ajarkan anak kita untuk memberikan di tangannya makanan selingan seperti biskuit tadi. Nah, ibu-ibu. Nah, umur 12 ke atas, nah sudah bisa kita berikan makanan keluarga seperti ikan, makanan daging ayam ya. Nah, kalau ada, apalagi kalau ada ikan, nah boleh kita memberikan kepada anak umur dari 12 bulan ke atas. Tapi kita harus lembekkan dia sedikit ya ibu-ibu. Yang kita yang besar-besar kita biarkan saja sama anak kita. Dan selalu kita memperhatikan dan terutama tentang kebersihan ibu-ibu bagi anak kita. Jika kita membiarkan anak kita untuk makan MPASI-nya kotor atau apa, karena bisa mengakibatkan anak kita bisa kena penyakit diare, penyakit malaria. Nah, jadi kan kita juga yang nanti ya pusing Bu kalau anak kita yang sakit. Nah, makanya ibu-ibu harus memperhatikan kebersihan tentang MPASI anak kita. Nah, ibu-ibu, adakah sebelum kita lanjut pada pertanyaan materi berikutnya, apakah ada kira-kira tentang pertanyaan ibu-ibu? Nah, makasih ibu-ibu. Nah, terima kasih. Ada lagi? Ya, oke. Nah, terima kasih ibu-ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ibu-ibu, dan sebelum kita masuk pada materi, dan saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya tolong nanti disampaikan kepada keluarga ibu, terutama ya ada balita dan suaminya, nanti disampaikan, Pak, ini tadi kami sudah pelajari tentang MPASI. Kalau sebelumnya ibu-ibu mengasih baru 4 bulan sudah dikasih makanan. Jadi jangan Bu, tunggu dulu sampai 6 bulan ya. Tunggu sampai 6 bulan. Jadi boleh kita memberi MPASI kepada anak kita. Nah, mulai dari umur 9 bulan boleh kita memberi makanan selingan, mulai dari seperti biskuit dan buah-buahan. Yang penting kita lembekkan dia. Nah, begitu ibu-ibu ya. Nah, kemudian kita harus juga melihat bagaimana perkembangan anak kita. Perkembangan anak kita mulai dari 0 bulan sampai 6 tahun. Jadi kita harus memperhatikan itu ibu-ibu ya. Nah, oke ibu-ibu, terima kasih atas telah mengikuti pertemuan ini, dan semoga bermanfaat kepada keluarga ibu.